Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulil ma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan kajian mengenai memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah tempat bercocok tanam dan akhirat adalah tempat memetik hasil apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Seorang menanam kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan, sementara orang yang menanam keburukan akan memperoleh kesedihan yang tiada tara. Dari sekian banyak tanaman tentu tak semua berbuah. Dari yang berbuah pun tak semuanya dapat dipanen. Demikian pula tanaman amal ibadah kita. Maka ada satu hal yang harus diperhatikan saat beramal, agar ia berbuah dan dapat bermanfaat di akhirat kelak, yaitu niat. Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan tergantung pada niat. Setiap orang yang akan mendapat balasan dari apa yang diniatkan. Jika seorang berniat ikhlas karena Allah, maka ia akan melihat buah dan amalnya dari amalnya dan memetik hasilnya. Berbeda tentunya dengan seorang yang beramal hanya mengejar dunia. Mungkin ia akan melihat buahnya, itu pun belum pasti. Namun yang pasti ia tak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat Al-Hud ayat 15 dan 16, yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang berbahagia, niat adalah amalan hati. Niat memiliki makna berazam, bertekad, berkehendak mengerjakan sesuatu. Tidak ada suatu amalan kecuali didahului dengan niat. Siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Bahkan jika seorang dibebani sesuatu amalan lantas dilarang untuk berniat, maka itu mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang berkehendak melakukan sesuatu, baik yang disyariatkan maupun yang tidak, pasti akan didahului dengan niatnya yang ada dalam hati. Itulah yang disebut dengan niat yang sebenarnya. Niat dibagi menjadi dua. Pertama, niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut, dan yang kedua, niat amalannya. Siapa yang berhijrah
karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Amalan lainnya sama dengan hijrah. Benar dan rusaknya amal tersebut bergantung pada siapa amal itu ditujukan. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia berdiri di hadapan Allah kemudian berkata, saya telah berperang karenamu sehingga saya mati syahid. Namun Allah berfirman, kamu bohong. Kamu berperang karena agar namamu disebut-sebut sebagai orang yang pemberani. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Ia dihadapkan kepada Allah, kemudian ia berkata, saya telah mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Allah berfirman, kamu bohong, akan tapi kamu belajar agar kamu disebut-sebut sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar disebut-sebut sebagai qari. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seorang yang diberi kelebihan harta benda, lantas ia dihadapkan kepada Allah kemudian berkata, saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang kau buka, melainkan pasti saya berimpak hanya kepadamu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kamu bohong, akan tapi kamu melakukan hal tersebut agar kamu disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Namun agar amal itu dapat dipetik dengan sempurna, ikhlas saja belum cukup. Fudail bin Iyad dalam Jami al-Ulum wa al-Hikam berkata, yang namanya amalan jika niatannya ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amalan tersebut baru diterima jika ikhlas dan benar. Ikhlas berarti niatannya untuk menggapai ridha Allah, sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sedangkan niat amalan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dan selainnya. Apakah itu adat, budaya, tradisi, atau kebiasaan semata. Puasa misalnya, Islam memiliki syariat puasa, namun ada tradisi masyarakat atau organisasi tertentu yang memerintahkan untuk meninggalkan makan, minum, dan berhubungan suami istri pada waktu tertentu yang bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Oleh karena itu, hal ini perlu dibedakan dengan niat. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan antara satu ibadah dan ibadah lainnya. Sholat misalnya. Apakah yang dilakukannya adalah sholat wajib atau sunnah? Ketika sholat sunnah pun dibedakan apakah rawatib atau sholat sunnah mutlak. Semuanya dibedakan dengan niat. Balasan amal manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan niatnya. Bisa saja seorang sama-sama sholat, namun ganjarannya jauh berbeda. Ada yang sama-sama sedekah, namun pahalanya jauh berbeda karena dilihat dari niat. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Oleh karenanya marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar diberikan petunjuk hidayahnya sehingga kita beramal ibadah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ikhlaslah niat hanya kepada Allah. Murnikanlah niat hanya kepada Allah. Jangan ada niat selain untuk Allah SWT. Demikian saja mungkin pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat manfaat kepada kita bersama. Demikian dan mohon ampun kepada Allah.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.